Terima kasih Mbak Penny yang telah memimpin webinar kita pagi ini dengan sangat baik dan interaktif. Dan tentunya kita memberikan terima kasih khusus kepada ketiga pemateri, Pak Mas Martin, Mbak Siska dan juga Golda, dan tentunya teman kita yang selalu membantu, yaitu Bu Siti, yang memberikan kombinasi antara pengalaman di lapangan dan juga argumentasi yang berbasis ilmu dan bukan asumsi seperti yang diciptakan pihak-pihak yang memang membenci sawit dan membenci Indonesia. Bagi hampir 500 peserta yang mengikuti diskusi dan perdebatan pagi ini dari seluruh Nusantara, bertepatan pula di Hari Tani Nasional, kami kira memang sudah saatnya kaum muda kita lebih care kepada sawit sebagai aset bangsa, dan tentunya yang kita perjuangkan adalah sustainable palm oil. Terima kasih kami juga kepada mitra penting, Instiper dan juga Arti Brand, Proud to be Sustainable atas dukungannya. Tanpa mengurangi, kira refleksi dari saya adalah mungkin kita perlu merenungkan apakah Indonesia akan lebih baik tanpa sawit? Apakah dunia akan lebih baik tanpa sawit Indonesia? Kalau jawaban kami pastilah tentu big no. Karena ini seperti yang sudah kita dengar sama-sama tadi, selain menjadi komoditas terpenting Indonesia saat ini, sumber penghidupan hampir 20 juta orang di Indonesia, dan tentunya jauh lebih besar secara global, terdapat hampir 4 juta petani di seluruh Nusantara, dan kita tadi beruntung mendapatkan petani second generation, yaitu Pak Golda, untuk berbicara dan menyampaikan berbagai pengalaman dan juga tentu hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan sawit. Kemudian menurut penelitian juga sawit berkontribusi bagi pencapaian SDGs di tingkat daerah dan juga tentunya nasional. Jadi kalau dikelola secara berkelanjutan, dan itulah mimpi dan harapan dan keinginan Indonesia, maka sawit adalah menjadi harapan global. Mungkin bagi teman-teman yang belum banyak memahami masalah sawit, mungkin kita perlu lihat secara statistik ya, sehingga diskusi kita, pemahaman kita berdasarkan satu studi yang baik gitu ya. Lahan global, pemahaman kami lahan global untuk minyak nabati, apakah itu soya atau kedelai, apakah itu rapeseed, apakah itu bunga matahari, sawit, dan juga tentunya minyak nabati lain termasuk canola, itu hampir 200 juta hektar. Dan berapa persenkah yang digunakan oleh sawit? Itu hanya sekitar 10% atau sekitar 22 atau 23 juta hektar globally atau secara global. Namun yang menarik adalah dengan menggunakan lahan 10% secara global, kontribusinya bagi kebutuhan minyak nabati global lebih dari 32%. Artinya, sama seperti yang disampaikan para pemateri kita tadi, sawit ini sangat produktif dan menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati global, dan pada saat yang sama kita menggunakan lahan sesedikit mungkin. Jadi kita mau mengkonservasi sebanyak mungkin hutan kita, maka pilihan global itu yang terbaik adalah sawit. Tadi juga disampaikan bahwa dunia internasional memuji Indonesia atas pengurangan signifikan, ya, sangat signifikan laju deforestasi dalam beberapa tahun terakhir yang dibandingkan dengan negara-negara lain. Tadi Martin juga menyampaikan poin itu dengan sangat pas. Artinya bagi Indonesia mengurangi deforestasi bukan hanya komitmen, tetapi dengan tindakan. Kita semua mencatat bahwa 2 tahun berturut-turut kebakaran hutan di tanah air kecil sekali, dikala tahun ini saja lebih dari 4 juta hektar lahan dan hutan terbakar di berbagai belahan dunia, seperti Amazon, Amerika Serikat, Australia, Eropa, dan tentunya Siberia. Apa artinya bagi kita? Bagi kita berarti upaya pencegahan yang kita lakukan sudah jauh lebih baik, dan juga membuktikan bahwa sawit ini jangan dijadikan kambing hitam, atau disampaikan oleh Bu Siti dan juga Golda tadi, ini adalah human error. Terminologi juga menurut kami penting, Mbak Penny. Kita menyebutkan di dalam negeri karhutla,
kebakaran hutan dan lahan. Sementara di negara lain mereka sebutkan wildfire atau kebakaran liar bisa disebutkan. Artinya kalau wildfire berarti tidak akan ada yang perlu diminta bertanggung jawab. Sementara kalau di Indonesia kalau terjadi karhutlah maka kambing hitamnya adalah sawit. Jadi ini saya kira tugas kita juga untuk meluruskan berbagai black campaign yang ada, seperti yang disampaikan oleh Siska. Saya kira kita semua yakin bahwa semakin maju sawit akan semakin besar tantangan dan akan semakin besar black campaign yang diarahkan kepada sawit. Saran kami sebagai penutup mungkin kaum milenial perlu tetap kritis yang membangun, guna memastikan sawit kita dikelola secara berkelanjutan. Apalagi tahun ini kita merayakan 10 tahun Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Dan tadi juga ada pertanyaan kepada Martin, bagaimana perbandingan dengan minyak nabati lain. 2 bulan lalu ada satu studi yang dikerjakan oleh 3 universitas, yaitu Jambi, IPB, dan juga Göttingen dari Jerman, untuk membandingkan 4 minyak nabati, yaitu sawit, kedelai, rapeseed, dan juga matahari. Dan terbukti sawit itu berkontribusi jauh-jauh lebih besar daripada minyak nabati lainnya, atau 12 SDGs dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Hasil studi ini bisa di-share, karena adalah hasil studi para pakar yang melibatkan 3 universitas, termasuk dari Eropa. The road ahead is tough and challenging, but we are more than committed to improve and strengthen sustainability of palm oil in the whole supply chain. So once again, terima kasih, dan saya berharap agar seri diskusi milenial sawit ini bisa dilakukan secara reguler. Kita bisa bahas peluang kerja, kita bisa melihat peluang bisnis di industri sawit, dan juga salah satu yang kami tahu menarik bagi para milenial adalah bagaimana sih kita menggunakan minyak jelantah atau yang disebut sebagai used cooking oil. Mungkin itu sebagai catatan dan saran kami. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya webinar kita yang sangat baik ini. Thank you.